Kita beralih ke informasi lain. Presiden Joko Widodo melakukan percepatan pembangunan daerah pariwisata nasional. Candi Buddha terbesar di dunia dan pernah tercatat sebagai 7 keajaiban dunia, Candi Borobudur adalah satu dari 10 destinasi prioritas. Untuk mempercepat pembangunan pariwisata Candi Borobudur, Presiden Jokowi membuat terobosan. Caranya dengan membentuk Badan Otoritas Pariwisata Borobudur. Pada Jumat lalu, Presiden melakukan rapat terbatas tentang percepatan pembangunan daerah pariwisata nasional Candi Borobudur di sekitar Candi Borobudur. Sebelum memulai ratas, Presiden Joko Widodo meninjau langsung Candi Borobudur. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengatakan Borobudur adalah mahakarya budaya dunia dan sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Presiden juga menyampaikan bahwa Candi Borobudur harus terus dilestarikan dan dijadikan destinasi bermanfaat bagi masyarakat. Mahakarya budaya dunia dan sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, heritage. Dan kita ingin, ini saya kira komplit, ada Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, ada menteri yang semuanya terkait dengan ini. Kita akan membicarakan nantinya di sini, diputuskan dan langsung mau kita kerjakan. Berdasarkan data yang diterima Presiden, pada 2014 jumlah wisatawan yang datang sebesar 250.000 orang dan wisatawan Nusantara kurang lebih 2,2 juta orang. Menurut Presiden, potensi pasar wisatawan mancanegara yang dapat mengunjungi Borobudur sangat besar, terutama dari Malaysia, Taiwan, Singapura, Jepang, Amerika, Inggris, Hong Kong, Belanda, Jerman, dan Brunei, serta China. Dengan potensi itu, Presiden meminta pengembangan Borobudur ini disiapkan dengan baik dengan fasilitas dan pelayanan dengan standar internasional, termasuk juga mempersiapkan toilet dengan standar bintang 4. Yusuf Fatoni, kontributor Magelang, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi mengenai polemik pembuatan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan jaminan apabila proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung gagal di tengah jalan. Dalam persetujuan sebelumnya, proyek kereta api cepat digarap dengan skema bisnis to bisnis. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengingatkan pihak pengembang kereta cepat Jakarta-Bandung, yakni PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC, mengenai kesepakatan sebelumnya tidak ada jaminan dari pemerintah. Hal tersebut karena proyek KA Cepat Jakarta-Bandung masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Menurut Menkeu, sejauh ini belum ada pernyataan langsung dari PT KCIC tentang niat memohon pemberian jaminan pemerintah untuk mega proyek kereta cepat. Namun, Bambang mengatakan apabila benar Tiongkok memohon adanya jaminan dari pemerintah Indonesia, sudah dipastikan permohonan tersebut akan ditolak. Negara tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sepersen pun untuk menjamin proyek senilai 5,5 miliar dolar Amerika tersebut. Ya, dulu kesepakatannya adalah tidak ada anggaran dari APBN langsung, dan termasuk jaminan pemerintah. Presiden Joko Widodo berjanji menjelaskan secara rinci dan terbuka mengenai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang sudah banyak dibahas dan dibicarakan. Saat ini sedang disiapkan materi penjelasan yang akan diberikan secara terbuka. Jadi semuanya akan disampaikan secara detail dan rinci dari awal sampai akhir. Prosesnya, rapat-rapatnya berapa kali, kemudian juga mengenai biaya semuanya. Mungkin minggu depan, ini baru disiapkan ya. Semuanya nanti yang disiapin. Biar semuanya terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi. Sementara itu, Menteri BUMN Rini Sumarno hadir dalam sidang paripurna DPD untuk menjawab hak bertanya DPD terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kehadiran Rini untuk meyakinkan para anggota DPD yang meminta agar proyek ini dihentikan. Rini juga menekankan perannya dalam proyek ini hanya sebagai pengawas kinerja BUMN yang terlibat. Rini mengaku tidak ikut bernegosiasi maupun mengurus perizinan. Ini betul-betul dengan
pembiayaan komersial, sehingga skema bisnisnya adalah sebagai berikut, di mana 25% equity itu dari joint venture China Railway Corporation dan dari dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, di mana 75% dari pinjaman tadi saya sudah jelaskan, 60% yaitu dalam bentuk US dollar dengan fixed rate 2% per tahun, dan 40% dalam renminbi dengan fixed rate 4,46% per tahun, di mana jangka waktu pengembalian 40 tahun, termasuk grace periodnya 10 tahun. Ini betul-betul tidak menggunakan dana APBN dan tidak ada jaminan pemerintah. Dan juga tidak ada jaminan dari BUMN, sehingga memang jaminannya proyek itu sendiri. Saat ini PT KCIC belum memenuhi persyaratan yang diminta Kementerian Perhubungan, diantaranya dokumen perjanjian yang menggunakan bahasa Tiongkok diubah menjadi bahasa Indonesia, termasuk memenuhi surat permohonan rancang bangunan spesifikasi teknik, hidrologi, mekanika tanah. Apabila syarat tidak terpenuhi, maka pembangunan kereta cepat tidak dapat dilanjutkan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Karena itu pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala menilai perbedaan pandangan dalam pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung antara lain karena Kementerian Perhubungan menjaga prosedur pembangunan infrastruktur tersebut. Menurut JK, permasalahan pembangunan kereta api cepat adalah akibat kehati-hatian dari pihak Kementerian Perhubungan agar jangan sampai keluar dari prosedur. Kala mengungkapkan bahwa pihak yang terkait sudah dikumpulkan agar semua dapat saling berkonsultasi. Kereta api cepat merupakan masa depan transportasi masyarakat Indonesia. PT Kereta Api Cepat Indonesia Cina mengklaim untuk menggunakan teknologi tercanggih untuk pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Kalau soal kereta cepat sebenarnya itu sama saja menjalankan tugas masing-masing, yang dibutuhkan koordinasi lebih baik. Memang ada percepatan, tapi lain pihak perhubungan juga ingin tetap menjaga prosedur sesuai dengan aturan. Soal izin macam-macam. Karena juga ini akibat daripada kehati-hatian yang terjadi dewasa ini untuk jangan satu pihak keluar dari prosedur. Ya, sementara itu pemirsa, utang luar negeri Indonesia dinilai telah mendekati ambang batas waspada. Pemerintah diminta harus mewaspadai rasio utang luar negeri yang terus meningkat per tahunnya. Pemerintah diminta harus mewaspadai rasio utang luar negeri yang terus meningkat per tahunnya. Dikarenakan saat ini utang luar negeri Indonesia telah mendekati ambang batas waspada. Dalam rilis resmi Bank Indonesia, peningkatan utang luar negeri Indonesia tercatat lebih dari 6% pada tahun kemarin. Hal itu dinilai sudah mendekati ambang batas waspada. Pengamat ekonomi Hardi Hermawan mengatakan ambang batas waspada utang luar negeri sebesar 51% dari total produk domestik bruto. Dan saat ini utang luar negeri Indonesia berada di kisaran 42% dari total PDB. Kita memang masih perlu utang. Dalam APBN kita menyatakan 271 triliun defisit. Itu harus ditutup dengan utang. Bahkan Menteri Keuangan mengatakan tahun 2016 kita akan butuh 605 triliun pinjaman dari Menteri Keuangan. Nah, nggak apa-apa kita berutang. Persoalannya adalah pastikan bahwa utang-utang itu benar-benar ditujukan untuk kegiatan yang produktif, meningkatkan devisa, meningkatkan ekspor sehingga kita bisa aman dalam melakukan pembayarannya kembali. Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPR RI Eka Sastra menilai utang luar negeri Indonesia saat ini masih dalam jumlah yang proporsional. Hal itu dikarenakan masih di bawah ambang batas standar yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun ia menyarankan Indonesia harus mengurangi utang dengan meningkatkan pembiayaan dalam negeri seperti menggenjot pajak atau mengoptimalkan pasar modal. Utang adalah suatu kebutuhan bagi negara yang sedang membangun, tapi jumlah tabungan dalam negerinya, savingnya tidak mencukupi, sehingga harus ada utang. Nah, dalam pandangan ini saya melihat utang kita pun masih dalam bentuk dan jumlah yang menurut saya masih proporsional dari segi jumlah ya, masih di bawah benchmark yang 60%.
masih di bawah beberapa yang lain dibanding GDP-nya. Sekarang kan kita di 34% kalau berdasarkan statistik utang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, saya kira masih dalam tahapan yang aman, dan yang jauh lebih penting adalah struktur utang tadi masih utang yang sifatnya kredit dan investasi, kredit modal kerja dan investasi. Artinya utang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta untuk membiayai investasinya dan membiayai pekerjaan-pekerjaan mereka sehingga bisa meningkatkan produktivitas nasional. Jadi menurut saya masih dalam situasi yang normal. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia sampai dengan November 2015 menembus angka 304,6 miliar dolar Amerika Serikat atau berkisar 4.234 triliun rupiah. Jika dibandingkan secara tahunan, posisi utang luar negeri Indonesia per November 2015 tumbuh 3,2% atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhannya di Oktober 2015 yang hanya mencapai 2,5%. Utang jangka panjang masih mendominasi utang luar negeri, yakni 86,6% dari total. Utang luar negeri jangka panjang tumbuh 6,1% year on year, lebih tinggi dari Oktober year on year 5,5%. Utang jangka pendek pun menurun 12,5%. Bank Indonesia menilai utang luar negeri November 2015 masih cukup sehat. Meski demikian, BI akan tetap mewaspadai adanya resiko dan dampak negatifnya terhadap perekonomian domestik. Di mana ke depannya regulator moneter tersebut berkomitmen akan terus memantau perkembangan utang luar negeri, khususnya utang di sektor swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa utang luar negeri dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas makroekonomi. Aditya Warman, Ricky Rusdiana, Berita 1, Jakarta.